Jalan-jalan ke Malaysia berasa jalan-jalan ke Eropa. I love Malaysian. This is really interesting and I will show you how words are similar to English. It's related to English influence. Look at those words. Almost all the words are exactly same. If English would be written how it sounds, this is how it would be written. Yeah. Alhamdulillah, hujan lebat kita panggil ni hujan rahmat. Terima kasih. Ayam penyet is what's on the menu for dinner, but before we've got to have some snacks, and where better to stop off than some local street food and get some keropok lekor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Malaysia bikin cemburu negara tetangga. Kenapa kok bisa Malaysia mempunyai berbagai aneka jenis makanan? Kemudian Malaysia merupakan salah satu negara yang berbilang kaum, penuh keharmonian, penuh kedamaian. Kemudian dari sektor pelancongan, Malaysia juga begitu akan punya kaya alam yang begitu sangat menarik, sehingga para pelancong datang ke Malaysia pun juga dibuat sangat nyaman. Bandar atau kotanya yang begitu sangat megah, sangat modern, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari luar negara. Malaysia merupakan salah satu negara yang kaya penuh berbagai aneka jenis makanan. Bahkan Malaysia juga dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata makanan halal terbaik di dunia. Wow, ini keren dan luar biasa ya Malaysia. Negara yang cukup senyap, cukup diam, tapi diakui oleh dunia. Tak perlu mendunia. Dan ternyata pelancong dari Indonesia pun ketika datang ke Malaysia juga dibuat kagum. Tak perlu jauh-jauh ke Eropa, ke negara yang sangat jauh sekali naik pesawat. Tetapi cukup ke negara tetangga saja, 2 jam saja bisa melihat seperti suasana yang ada di Eropa. Hingga orang-orang Malaysia selalu membuat kagum orang-orang daripada luar negara. Ya, karena orang Malaysia dikenal dengan keramahannya, sehingga hal-hal yang terlihat mungkin kita sepelekan ya, tetapi ini juga sangat berdampak baik untuk para pelancong yang datang ke Malaysia. Untuk para pelancong yang datang ke Malaysia pastinya akan mengenang selalu kalau orang-orang Malaysia itu ramah tamah. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita langsung reaction video selanjutnya. Inilah culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia, hingga keramahan orang Malaysia membuat orang luar negara kagum. Saya belum kawin. Masih single. Pandai cakap bahasa Melayu. Nama saya orang kaya Fujimori. Mas. これくだいねねってどこではい。みんながね、ばあさんのことをねねねねって言ってくれて。ばあさんばあさん、おばあさん。ばあさんちょっとばあさんちょっと。こんにちはってこんにちはって。こんにちは。お世話になってます。マレーシアの人からねねねって呼んでる。そうですそうですか。ねねのお店にしなさいって言ってこれになって。これになりますね。 Oh, インドネシアのアダムさんっていう人。 sampai そうdi 僕と同じ nama kedai nenek. アダムです。だから、だからって名前。びっくりする。そこ覚えたの。おすぐ覚えてる。俺がマレーシアのアダム。覚えてね。こういうハラル料理始めたきっかけは何ですかね。インドネシアとマレーシアの人に教えてもらいました。これをやるように教えてもらいました。一番おすすめメニューはありますか。アヤムゴレンです。アヤムゴレンですか。アヤムゴレンウビです。多分そのうちイカンバカルとイカンシュリンプやります。イカンバカルってマレー語だよね。イカンバカル。どこで習うんですか。あとね、マレーシアとインドネシアの人に教えてもらいます。そっか。 Jadi untuk korang yang akan berkunjung ke Saiko Iyashino 1, jangan lupa singgah ke kedai nenek ni. Kat sini berbagai juadah disediakan seperti strawberry, limau, udang dan juga ikan bakar. Yang penting ayam dia halal guys. Pakcik ni pun boleh cakap Melayu sikit-sikit, so memang tak ada masalah. Jangan lupa berkunjung ke kedai nenek.
Macam mana I boleh berkawan dengan orang Kyrgyzstan? Hi everyone, my name is Nazu. Dulu I belajar Mandarin dekat Taiwan selama 15 bulan. So dekat Taiwan ni lah, I ada ramai gila international friends. Mula-mula waktu I nampak dia orang ni kan, I ingatkan dia orang Cina tau. Lepas tu I cakap bahasa Cina, dia orang tak faham. Lepas tu I macam, rupa-rupanya orang Kyrgyzstan, dia orang datang sini sebab dia orang nak makanan free. I pun macam lah, sama, aku pun nak makanan free. So sebenarnya semua orang memang suka makanan free. Korang Malaysia je guys. Lepas tu kita orang solat sama-sama, mengaji sama-sama, and then I ajar diorang cara orang Malaysia pakai tudung. And then diorang cakap lawanya. Weh, dia belum tengok lagi influencer Malaysia pakai tudung lawa doa. Dan ini ialah sambutan Hari Raya Aidilfitri dekat masjid. Lepas tu I bawa diorang pergi universiti I sebab universiti kita orang sebelah tu ada laut. Diorang suka gila laut sebab dekat negara diorang tak ada laut guys. Negara diorang dekat Central Asia. So diorang excited gila nampak laut. And then diorang masakkan makanan negara diorang sumpah sedap gila. Lepas tu diorang datang Malaysia. Ini ialah Ogos 2022, dekat 3 tahun dah I simpan. Langsung datang Malaysia. Kalau korang nak tengok video diorang dekat Malaysia. Kyrgyz traditional food. This is ash. Hello, I am cooking Kyrgyz traditional food for my friends. Yay! Yay! We use beef and this is all the ingredients. Yeah. What is the dish called? Dish called ash. And she's from Osh. Kalau korang expect ada video cara-cara memasak ash di sini, maaf cakap tak ada ya. Sebab I dah lupa dah macam mana cara dia masak. I tak saling nota pun. And I sebenarnya tak adalah tolong pun. I semak-semak je dekat dapur tu. By the way, salad tu sumpah sedap gila. Nampak nampak macam lah tu je kan. Tapi still sedap doa. Esoknya I bawa diorang pergi Sunway University. Ini adalah universiti lama I. Dulu I belajar dekat sini. Masa dekat Taiwan dulu, I selalulah cerita universiti I cantik, besar. Sebelah ada Sunway Lagoon. Lepas tu ada banyak makanan halal, makanan Korea ada, makanan Jepun ada, and diorang sangat excited nak lawan. Today our dreams come true. We are eating halal tteokbokki, Korean food, and corn dog. Halal. Yeah. Masa dekat Taiwan dulu, diorang tengok K-drama. Lepas tu diorang cakap, teringin je nak makan tteokbokki. Lepas tu I macam, sedap. Lepas tu diorang tanya, you pernah makan? And I macam, ya, I pernah makan. Lepas tu dia cakap, halal ke? I macam, halal. Lepas tu tanya, kat mana I makan? And I macam, kat Malaysia. Sebab itulah I bawa diorang pergi makan Emart 24. Tapi diorang cakap tteokbokki tu pedas. Padahal roast tteokbokki je. Okay, itu saja for this video. Jalan-jalan ke Malaysia berasa jalan-jalan ke Eropa. Ndak caya modo. Sanak warga Padang dan Sumatera Barat ini kan lagi banyaknya berkedudu jalan-jalan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Agar liburan sana nggak boring-boring banget, yang spotnya itu kayak itu saja. Nah, ini rekomendasi dari Bang Fo. Ndak caya modo, Colmar Tropical, Malaysia rasa Eropa. Suasana desa ala Prancis ini berada di daerah Bukit Tinggi. Yuhu sana, tapi ini bukan Bukit Tingginya Sumbar ya. Dan mereka memiliki kesamaan, yaitu memiliki suhu yang dingin. Jarak tempuh dari pusat Kuala Lumpur ke Colmar Tropical ini kurang lebih 1 jaman lebih. Colmar Tropical ini merupakan sebuah resort yang berada di perbukitan yang tinggi dengan suhu yang sangat dingin. Di sini juga banyak kafe dan resto yang memiliki gaya desain arsitekturnya itu ala-ala Prancis Eropa gitu sana. So, tunggu apa lagi? Halo guys, assalamualaikum. Masih edisi di Malaysia dan ini masih ada di Pavilion. Kayaknya nggak sure kalau kita nggak makan di food marketnya ya, itu ada di lantai bawah. Ini aku mau makan Yong Tofu yang terkenal itu. Aku spill harganya dan ada apa aja. Semacam fishball mungkin, atau kalau Indonesia seblak mungkin lebih enak di premium. Ini aku salvok banyak banget pilihannya, mulai dari seafoodnya, terus bakso-baksoannya, fishball, frozen food dan yang lain, terus sayurnya banyak banget, terus jenis mie-nya itu super banyak. Kuahnya itu juga bisa pilih berbagai macam kayak tom yum atau kuah bakso atau kari dan yang lain-lain. Kita pilih-pilih dulu ya, semua dipilih aja yang menarik di mata. Jadi nanti kita tinggal bayar dan request kuahnya itu seperti apa. Menurut aku di sini tuh enaknya makan kalau sharing. Jadi aku bertiga sama bestie aku sampai ada 2 mangkuk besar karena hilaf, terus kita antri untuk bayar. Jadi nanti setelah bayar ditanyain mau kuah apa, jadi langsung dimasak seperti itu ya. Itu kita bisa ambil free, terus habis itu kita ambil kondimennya itu ambil sendiri kayak chili oil, saus, cabe atau cabe potong, kecap asin, semua tuh ambil sendiri. Aku suka banget seperti itu. Terus sendoknya semuanya ambil sendiri. Setelah itu kita cari meja yang kosong. Terus spill harga makan sebanyak ini 3 orang sampai puas, sampai kenyang, dan rasanya itu enak banget. Ini habis Rp58.10. Itu 210 ribuan tapi udah enak banget. Tapi ini worth it to buy. Kalian udah pernah cobain Yong Tofu yang ada di Malaysia atau spesial di Pavilion? Coba komen di bawah. Nasi lemaknya. Hi, I'm Noah and I'm trying some nasi lemak on a banana leaf in Kuala Lumpur. Let's try it out. They don't have the plates, so you dump it on the banana leaf. Makanan Malaysia begitu sangat
sangat-sangat mendunia. The rice is green. Dikenal oleh pelancong berbagai negara. Penasaran dengan makanan Malaysia ternyata. Wow. So I got the Nasi Lemak, and I'm really excited to try it out. Colorful with green rice. There's an egg here, some spicy sauce, and some delicious looking chicken. And peanuts fell out. Yummy! Wow! The exciting thing is you get to eat with your hands. I have some experience with the Philippines, so I think I'm ready. Ini benar-benar enak banget. Enak tenan, Dek. Wow. I got some of this for texture. Pakai kerupuk papadam. Let's put that in there. Look. Wow. It's really flavorful. This is actually a sweet sauce with a slight tinge of spice. Salty, deliciousness. It's a moist, soft chicken. It's really good. I wasn't expecting the rice to be green. I love it. Wow. Sampai licin. Padahal Pull it towards you when you're done. These things are golden. pakai tangan. Okay. Bener banget, thrifting di sini tuh rata-rata bukanya tengah malam. Yang sekarang lagi gue datengin ini beda tempat ya. Nama tempatnya ini SS13 yang ada di Subang. Kalau kalian kemarin liatnya udah berbagai macam barang, nah di sini makin unik-unik lagi. Khususnya kalian yang suka streetwear loh ya. Harga-harganya murah nggak kak? Nah di sini tuh lain-lain harga lah. Karena setiap booth yang bakalan lo kunjungin itu punya keunikannya sendiri. Dan mereka itu jualannya di belakang mobil. Terus ada juga baju-baju yang ditumpuk kayak gini. Biasanya tuh seru banget kalau ngeliatnya tuh udah rame-rame. Gue sangat suka thrift di KL karena penjualnya tuh sangat friendly. Walaupun ini udah malam loh ya. Dan ini dia keadaan jam 11 malamnya yang malah kelihatan makin rame. Pokoknya kalau kalian yang mau save aja dulu buat thriftnya ini di Malaysia, namanya SS13 yang ada di Subang. Buka setiap weekend dari jam 6 sampai tengah malam. See you guys in next video. Bye. Keramahan warga Malaysia mengundang kekaguman orang-orang daripada luar negara. Bahkan sampai-sampai langsung datang ke Malaysia. Kemudian orang Indonesia juga dibuat kagum dengan wisata yang ada di Malaysia. Dari segi harga makanannya juga begitu sangat murah meriah, kata mbak-mbaknya yang melancong ke Malaysia. Kemudian mas-masnya yang datang dari Indonesia juga dibuat kagum dan terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Ternyata tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Eropa. Di Malaysia sendiri suasananya sudah seperti Eropa. Ya, memang Malaysia berevolusi di segala kemodernannya. Dari mulai tempat wisatanya, kemudian kota-kotanya yang didesain begitu sangat-sangat modern, publik transportasinya yang begitu sangat-sangat maju, sehingga pelancong kalau datang pun juga akan merasa nyaman. Kemudian dari berbagai aneka jenis makanan, Malaysia tidak bisa dinafikan karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum. Tentunya dengan kekayaan budaya tersebut, maka cita rasa makanan pun juga akan berbeda lain daripada yang lain. Serta keunikan-keunikan makanannya yang mungkin tidak bisa ditemukan di negara lain. Maka tak heran kalau pelancong-pelancong daripada luar negara selalu datang mengunjungi Malaysia. Nah, dari segi hal ini saja ternyata kenapa yang dipilih kok Malaysia? Di antaranya sirkuitnya. Indonesia kan juga punya sirkuit Mandalika. Tetapi kenapa Sepang lebih sangat-sangat dipilih dan lebih terkenal di dunia? Ini alasannya. Kita reaction videonya. Konten aku yang ngebahas kenapa pre-season test MotoGP selalu di Sepang. Ternyata kolom komennya rame banget. Ramenya bukan cuma sama teman-teman dari Indonesia. Kalau itu kan udah sering ya. Tapi kali ini sama teman-teman yang ada di Malaysia juga. Terima kasih banyak. Salam kenal semuanya buat teman-teman di Malaysia. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu ya. Terima kasih udah ikutan komen. Terima kasih banyak juga yang sudah follow. Nah, di kolom komen ini rame banget karena banyak terjadi perdebatan. Jadi ada yang membandingkan, gak semua, tapi ada yang membandingkan, oh bagusan Mandalika, bagusan Sepang, segala macam. Sebetulnya tujuan dari konten itu bukan untuk membandingkan, tapi untuk memberikan penjelasan kenapa Betul. Sepang yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan pre-season testing. Mandalika juga pernah, waktu akan diadakan race untuk pertama kalinya di Mandalika tahun 2022. Nah, untuk meluruskan, ada komen-komen yang sebetulnya mungkin memancing perdebatan di kolom komen. Salah satunya misalnya gini, berarti Mandalika salah desain ya, padahal Sepang udah duluan ada. Sebenarnya bukan masalah soal salah desain, guys.
Seperti yang sudah dijelaskan di konten ini, sebetulnya karakteristik sirkuitnya memang berbeda. Mandalika beda, Sepang juga beda. Dan memang ya Sepang itu udah jadi langganan buat testing dari dulu. Gitu aja sih. Ini alasannya kenapa Sepang selalu digunakan untuk pre-season test MotoGP. Ada dua alasan. Alasan yang pertama karena lokasi Sepang International Circuit ini berdekatan dengan KLIA, untuk urusan logistik jadi lebih mudah dan lebih praktis. Yang kedua, Sepang adalah sirkuit yang bisa dibilang lengkap. Sirkuit ini besar, treknya lebar, punya 2 long straight. Nih, yang ini. Nah, 2 long straight ini berguna untuk apa? Untuk ngetes kekuatan dari motor MotoGP, powernya, top speednya. Ini bisa digeber di 2 long straight ini. Terus Sepang juga punya kombinasi corner yang bisa melihat apakah motor MotoGP ini punya agility yang bagus. Jadi seperti yang ini contohnya, di sini bisa dilihat change of directionnya. Si motor ini seperti apa, bagus apa enggak? Karena motor MotoGP bukan hanya perlu cepat, kencang dan juga powerful, tapi bisa belok atau enggak, punya agility yang bagus atau enggak. Cornering itu penting. Jadi dengan semua faktor ini dianggap bahwa semua tim akan punya data-data yang cukup banyak dan lengkap dalam pengembangan motor. Nah, kalau pengen tahu lebih lengkapnya lagi, nonton Pedok Talk, aku cerita banyak di sana. 3 hari pre-season test di Sepang, tanggal 5, 6, dan 7. Masing-masing hari ada kegiatan apa aja tuh? Semua pengujian awal yang dilakukan di Sepang Shakedown dites lagi ke sini di pre-season test tanggal 5, 6, 7. Biasanya di hari pertama tanggal 5 itu semuanya baru tahapan awal banget. Semuanya dicoba parts-parts barunya. Tanggal 6-nya juga demikian kurang lebih, tapi berdasarkan data yang didapat dari tanggal 5. Nah, tanggal 7-nya di hari Jumat, biasanya semua tim, semua rider akan melakukan satu race simulation sama time attack. Semua data yang ada di Sepang ini akan dicatat, dianalisa untuk kemudian dilakukan evaluasi untuk menghadapi pre-season test selanjutnya, yaitu di Buriram. Indonesia punya sirkuit Mandalika yang udah grade A, tapi kenapa sampai sekarang Indonesia belum juga menggelar Formula One dan malah ada wacana untuk buat sirkuit di PIK 2. Jadi guys, kalau Indonesia mau menjadi tuan rumah Formula One, yang disiapkan itu bukan cuma sirkuitnya aja, tapi ada 3 aspek lain yang harus terpenuhi. Yang pertama dari segi infrastruktur. Jadi kemarin pas MotoGP itu, at least ada 3 pesawat kargo yang harus mampir di Bandara Lombok, dan hal ini membuat Bandara Lombok itu jadi hampir penuh. Nah, mungkin dari ukuran Bandara Lombok yang kurang besar, jadi pesawat itu harus bergilir untuk bisa pakai runway dan mendarat di Bandara Lombok. Ini baru MotoGP yang cuma pakai 3 pesawat kargo, belum lagi jet pribadi pembalap. Bisa kebayang nanti Formula One pasti pesawat kargonya lebih banyak kan guys, dan apakah infrastruktur Bandara Lombok dapat menampung traffic tersebut. Yang kedua, dari segi akomodasi. Baik itu orang Indonesia atau fans dari luar negeri, itu pasti mereka semua butuh penginapan kan. Kalau kalian takut F1 di Indonesia itu bakal sepi penonton, justru dengan adanya F1 di Indonesia itu akan mendatangkan turis dari mancanegara nonton ke Indonesia guys. Masalahnya jumlah kamar hotel di Mandalika ini masih terbatas. Jadi kita para fans nih, selain kita nge-war untuk tiket F1 ya, kita juga harus nge-war untuk kamar hotel ya guys. Sebenarnya bisa sih kita nginep di homestay gitu di rumah warga, atau kita cari hotel yang agak jauhan. Cuma ini kayak kurang praktis kan. Kita harus butuh transportasi lagi untuk sampai ke sirkuitnya. Dan yang ketiga, ini adalah aspek keselamatan. Jadi guys, jalur evakuasi di sirkuit Mandalika itu lebarnya tidak cukup untuk lebar mobil Formula One. Mungkin karena dari awal ini didesain khusus untuk MotoGP kan, jadi lebih mengikuti standar FIM. Tapi kayak sayang gitu nggak sih guys, kenapa pas dibangun nggak sekalian aja gitu standarnya FIM-nya terpenuhi, standar FIA juga terpenuhi, supaya nggak terlalu banyak yang direnovasi gitu. Harusnya ya, kalau kurangnya itu dari sirkuitnya aja, itu akan lebih gampang bagi pengelola sirkuit untuk merenovasi apa yang kurang, tinggal ditambahin aja sesuai dengan standar FIA. Tapi kalau kurangnya dari akomodasi atau dari infrastruktur, pasti banyak pihak yang harus terlibat di sini, kayak developer, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Apalagi ini pasti butuh komitmen yang besar kan dari pemerintah untuk memajukan motorsport di Indonesia. So guys, kira-kira gimana pendapat kalian mengenai sirkuit Mandalika ini yang sangat indah, tapi sayangnya nggak bisa menggelar Formula One? Apakah kalian kecewa atau kayaknya udah biasa aja? Apakah ada F1 di Indonesia atau enggak? Aku tetap nonton di luar negeri. Kira-kira gimana pendapat kalian guys? Komen ya di sini. Dan ternyata meskipun Indonesia memiliki sirkuit Mandalika, tetapi lagi-lagi ternyata yang lebih dilirik oleh dunia adalah sirkuit Sepang. Dan Sepang menjadi salah satu langganan untuk testing
balap motor ya, kemudian juga sudah terbiasa menggelar event-event besar. Kalau di Indonesia ternyata belum mampu untuk menggelar event-event besar karena dinilai dari segi infrastrukturnya saja belum memenuhi, seperti bandaranya, kemudian seperti jalan rayanya juga kurang lebar. Berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia bandaranya besar, kemudian dari segi jalan raya tidak perlu diragukan lagi. Mungkin hanya itu informasi yang bisa saya jelaskan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan hiburan buat para sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabatku yang telah menonton videonya Bang Toha sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan semoga sahabat-sahabatku yang mungkin ada rezeki banyak bisa jalan-jalan ke Malaysia. Sebaliknya sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang punya rezeki banyak juga bisa jalan-jalan ke Indonesia dan menikmati suasana panorama keindahan alam yang ada di Indonesia. Sebaliknya sahabat-sahabatku dari Indonesia yang mungkin ingin merasakan suasana kota modern di Kuala Lumpur, saya doakan tercapai rezekinya banyak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.